Assalamualaikum, saya Jajang Nurjaman dari Center for Budget Analysis. Untuk cek budget kali ini kita akan membahas soal uang helikopter Joko Widodo. Apa itu uang helikopter Joko Widodo? Saksikan terus di luar TV. Di tahun 2019, tepatnya saat pandemi COVID melanda seluruh dunia termasuk Indonesia, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang sangat berisiko. Kebijakan ini sering disebut uang helikopter Joko Widodo. Karena dalam menjalankan program ini, pemerintah akan membagi-bagikan sejumlah uang besar sampai ratusan triliun, bahkan ribuan triliun kepada berbagai kelompok masyarakat terkait dengan ekonomi, terkait dengan kesehatan khususnya. Dan makanya program ini sering disebut uang helikopter. Nah, untuk namanya, program ini adalah penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Jadi pemerintah pusat ingin menangani COVID atau menuntaskan penyakit COVID yang ada di Indonesia. Di sisi lain, pemerintah juga ingin memulihkan kondisi ekonomi yang terpuruk karena pandemi. Program ini berjalan di tahun 2020 dan sampai sekarang 2021. Misalnya untuk di tahun 2020, pemerintah pusat mengalokasikan atau menyiapkan anggaran untuk penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional sebesar 695,2 triliun. Dan yang berhasil digunakan hanya sekitar 575,8 triliun atau 82,83%. Masih banyak yang gagal disalurkan atau digunakan. Angkanya mencapai 119,4 triliun. Dan ini juga menjadi persoalan karena memang sifatnya program ini ya hanya buang-buang duit saja. Lalu bagaimana dengan program penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021? Karena masih banyak anggaran sisa, tadi sekitar 119 triliun anggaran untuk penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021 nambah jadi 744,77 triliun yang dianggarkan. Dan sampai November 2021, update terakhir dari Kementerian Keuangan yang baru disalurkan atau digunakan hanya 513,17 triliun atau setara dengan 68,6% saja. Jadi masih ada sisa yang sangat besar sebanyak 231 triliun untuk program penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021. Nah, program ini terkait berbagai kegiatan misalnya untuk testing, tracking, perawatan pasien COVID-19, insentif untuk tenaga medis, bahkan ada juga untuk vaksinasi, perlindungan sosial, terus juga terkait dengan program prioritas, bahkan ada juga untuk insentif usaha dan untuk UMKM dan koperasi. Namun secara keseluruhan penggunaan anggarannya di tahun 2020 ini, termasuk juga di 2021, sangat rendah. Jadi program penanganan COVID serta pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021 kemungkinan besar akan serupa seperti program di tahun 2020, gagal realisasi secara keseluruhan atau tidak sampai 100%. Adapun terkait
program penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional di tahun 2020 yang sudah digunakan, ada beberapa catatan atau permasalahan. Misalnya pertama, terkait dengan pengendalian kementerian dan lembaga serta dari aparatur pengawas internal pemerintah ya, atau APIP. Itu sangat rendah, bahkan perannya bisa kita katakan mati suri. Kita bisa bayangkan akibatnya apa? Tidak ada pengawasan internal yang ketat, akhirnya penggunaan anggaran program yang sampai kalau dijumlahkan dalam 2 tahun ini sampai 1.000 triliun lebih, itu asal-asalan. Selain itu, selain tadi tidak ada pengawasan yang ketat dari internal kementerian, lembaga, termasuk juga dari APIP, ada juga persoalan soal kesiapan yang tidak matang. Jadi untuk perencanaan dari pihak pemerintah pusat sebenarnya bisa dikatakan seadanya atau tidak matang, dan akhirnya menimbulkan persoalan-persoalan di kemudian hari. Misalnya persoalan yang tidak matang ini terkait dengan penyaluran dana untuk bantuan kredit usaha rakyat dan non kredit usaha rakyat. Jadi soal pendataan, nanti siapa yang bakal menerima bantuan, besarannya seperti apa, penyebarannya seperti apa, itu sangat amburadul atau serampangan. Dan dua persoalan ini sebenarnya gitu bersumber dari pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Keuangan, Sri Mulyani. Karena Sri Mulyani ternyata belum menetapkan peraturan terkait dengan pengelolaan rekening penampungan sisa dana belanja lain-lain, terus juga kartu prakerja sebagai dana cadangan. Jadi aturan yang seharusnya disiapkan oleh pemerintah pusat, tadi aturan turunan terkait dengan bagaimana teknis di lapangan ternyata belum disiapkan. Yang akhirnya jalannya program ini ya kita bisa bayangkan sangat serampangan. Kemudian ternyata pemerintah juga belum mengetahui tadi besaran dana program penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional di tahun 2020. Tadi yang sisanya sampai 119 triliun, secara rinciannya, secara detailnya itu pemerintah pusat tidak punya data yang lengkap. Apa saja nih? Karena nanti kan dana sisa ini tentunya akan dilanjutkan di 2021 dan akhirnya menimbulkan persoalan baru. Dan dari sejumlah persoalan-persoalan ini, seperti dari lemahnya pengawasan dari kementerian lembaga, termasuk juga dari APIP, kemudian juga aturan regulasi turunan yang belum disiapkan oleh Kementerian Keuangan, terus juga soal data yang lengkap terkait penggunaan anggaran, termasuk juga kegiatan apa saja di tahun 2020 dan nanti akan dilanjutkan di 2021, akhirnya berdampak terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran. Setidaknya 9, triliun yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan di 10 kementerian terkait dengan program penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Ini masih temuan di tahun 2020. Adapun terkait dengan penggunaan dana program penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021, angkanya bisa jadi lebih besar lagi. Karena tadi dari dana sisa masih sangat besar dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian juga dari segi regulasi dan aturan dari pemerintah pusat ternyata belum menyiapkan. Terkait dengan pelaksanaan program penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah pusat yang sangat buruk, ini mengingatkan kita juga dengan buruknya kinerja belanja pemerintah daerah. Di minggu-minggu ini, pemerintah Jokowi, termasuk juga Kementerian Dalam Negeri, termasuk Kementerian Keuangan, lagi getol-getolnya ngomel atau mengkritisi leletnya kinerja pemerintah daerah. Yang sampai November 2021 capaian belanja daerah pemerintah daerah secara nasional masih di bawah 65%. Dan dengan fakta
terkait kinerja program penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional, ternyata kita bisa melihat siapa sih biang keladinya. Nah, ternyata biang keladinya ada di pemerintah pusat. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan dan kementerian lembaga terkait. Karena tadi, Kementerian Keuangan secara regulasi, secara aturan, secara teknis belum menyiapkan konsep yang matang, dan pada akhirnya jalannya program penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional yang ini melibatkan berbagai pihak, pemerintah pusat dan pemerintah daerah akhirnya berantakan. Bahkan ditemukan fakta potensi kerugian negara yang sampai saat ini baru 9 triliun. Dan kemungkinan angka potensi kerugian negara jika hasil audit di tahun 2021 sudah keluar, angkanya akan semakin besar lagi. Jadi sekian terkait dengan kinerja pemerintah soal uang helikopter Jokowi atau penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional yang masih amburadul. Terima kasih, saya Jajang Nurjaman. Mendorong aparat penegak hukum baik itu Komisi Pemberantasan Korupsi